Seorang remaja perempuan berjalan pulang selepas dari sekolahnya. Ia bertemu dengan ibunya yang sudah menunggu di tengah jalan yang sepi itu. Ibu Yunjong adalah penderita tunarungu, maka ia dan Yunjong terbiasa berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Yunjong memberikan oleh-oleh berupa kue beras kesukaan ibunya. Terpancar raut wajah bahagia dari ibunya karena diberikan oleh-oleh spesial dari putri kesayangannya itu. Mereka lantas kembali ke rumah. Di rumah, Yunjong mengajari ibunya untuk berbicara dengan normal. Aslinya, ibu Yunjong tak mau karena terlalu sulit untuk dilakukan. Namun Yunjong memaksa dengan dalih jika ia sedang tidak bersamanya, maka ibunya akan kesulitan untuk berbicara dengan orang lain. Maka dari itu, Yunjong bersikeras agar ibunya bisa berbicara dengan baik. Saat tengah terlelap, ibu Yunjong bernapas dengan tersengal-sengal. Rupanya ibunya juga menderita asma. Melihat itu, Yunjong segera meraih inhaler dan memberikannya kepada ibunya untuk meredakan gejala susah napas. Setelahnya, mereka melanjutkan tidur bersama. Hari itu Yunjong bekerja paruh waktu di sebuah kafe sebagai pelayan. Teman-temannya juga berada di kafe itu sambil menikmati menu hidangan yang tersedia. Mereka membahas tentang Yunjong yang mengikuti ujian kepegawaian negara di tahun ini. Yunjong di sela jedanya menyempatkan untuk duduk bersama dengan mereka. Dari obrolan mereka, ternyata Yunjong sudah tidak melanjutkan sekolah lagi karena terus fokus bekerja. Ibunya pun tak tahu tentang hal itu. Yunjong berusaha menyembunyikan fakta bahwa ia tak lanjut bersekolah dari ibunya. Teman-temannya sangat pengertian. Mereka memberikan hadiah berupa buku persiapan menuju lulus ujian kepegawaian negara. Tahun ini memang Yunjong tidak lulus ujian, tapi teman-temannya yakin Yunjong akan bisa lulus di tahun mendatang. Ibu Yunjong sudah kembali bekerja sebagai penjahit di sebuah toko kecil milik orang lain. Di tengah aktivitas pekerjaannya pun, Ibu Yunjong selalu berpikiran putrinya, tanda bahwa ia begitu menyayanginya. Sampai-sampai tangannya pun terluka oleh mesin jahit saat ia melihat foto-foto saat-saat kebersamaan putrinya lewat ponselnya. Yunjong bergegas menjemput ibunya setelah mendengar tangannya terluka. Sang pemilik toko memastikan keadaan ibunya baik-baik saja dan hanya luka ringan saja. Hari berganti, Ibu Yunjong batuk-batuk saat dirinya mengepak beberapa kain ke dalam kemasan saat di tempat kerjanya. Sang pemilik toko jahit cekatan menyodorkan minuman untuk meredakan batuk yang dialami Ibu Yunjong. Kejadian tak terduga terjadi setelahnya. Saat Ibu Yunjong melihat kembali foto-foto putrinya di ponselnya, sang pemilik toko mengutarakan bahwa Yunjong begitu cantik baginya. Ia pun secara mengejutkan meminta si Ibu Yunjong untuk menikahkan putrinya dengannya karena Yunjong ialah bukanlah anak kecil lagi. Si pemilik toko itu pun bilang akan membahayakan Yunjong dan tak ada laki-laki lain baik selain dirinya. Mendengar hal itu, Ibu Yunjong seketika marah dan dengan berani menampar si pemilik toko hingga kacamatanya terlepas dan rusak. Seusai kejadian itu, si pemilik toko mampir ke kafe tempat Yunjong bekerja. Tanpa ada niatan tak baik darinya, ditandai dengan gerak-gerik yang aneh. Ia sekedar ingin melihat Yunjong dengan alibi membeli kopi sembari memperbaiki kacamatanya di toko kacamata dekat dengan kafe. Malam hari pun tiba, saatnya bagi Yunjong untuk pulang. Namun entah mengapa, sepanjang perjalanan Yunjong merasa ada yang tak beres, merasa ada yang mengikuti dirinya. Dan yang benar saja, si pemilik toko yang diam-diam mengikuti dari belakang tiba-tiba menyerang Yunjong. Mengetahui putrinya tak lekas sampai rumah, Ibu Yunjong mencari-cari Yunjong di sepanjang perjalanan yang biasa dilewati. Yunjong sudah terkapar tak berdaya di balik rerumputan dan ilalang yang tinggi dengan kondisi baju yang berantakan. Si pemilik toko jahit berada di sana telah berbuat bejat, memperkosa Yunjong secara paksa. Bahkan ia mengancam Yunjong untuk tidak melapor ke polisi jika ingin ibunya tetap selamat. Dan yang paling biadab ketika si pemilik toko jahit bilang bahwa ia juga ingin menghajar ibunya. Yunjong yang sudah kepalang penuh dengan amarah menghajar pemilik toko jahit dengan batu secara membuat buta hingga menyebabkan si pemilik toko tewas. Yunjong berakhir di sebuah ruang interogasi. Petugas polisi yang menangani kasus pembunuhan berusaha membujuk Yunjong untuk makan dan memberi pernyataan. Setelahnya sang ibu datang menemuinya dengan perasaan yang begitu sedih melihat putrinya merasa menjadi korban pelecehan tapi malah disangkakan dengan upaya pembunuhan. Sang ibu tak tega menerima kenyataan itu. Meski terlihat lemas, pucat dan sangat lesu, Yunjong berusaha menguatkan ibunya.
Ia berharap ibunya di luar tidak mudah menerima bantuan orang lain karena ia sudah jengah menerima belas kasihan dari orang lain yang pada akhirnya memberikan penindasan bagi keluarganya. Yunyong berjanji untuk tetap kuat dan bertahan hidup meski akhirnya nanti di penjara. Kemudian pengacara publik menemui Yunyong untuk membantu kasusnya. Sang pengacara mengatakan bahwa Yunyong diputuskan harus menerima hukuman penjara seperti orang dewasa karena Yunyong tidak mempunyai kartu tanda pelajar yang bisa membuktikan dirinya sebagai remaja. Ada satu cara bagi Yunyong untuk bisa bebas dari hukuman, yaitu dengan cara mengajukan perlindungan dari lembaga wanita. Namun Yunyong menolaknya dengan alasan meskipun dirinya bisa bebas, namun kehidupannya tidak akan berjalan normal karena orang-orang di sekitar pasti akan mencemoohnya dan menghakiminya sebagai seorang pembunuh. Pada akhirnya dalam persidangan, hakim memberikan Yunyong hukuman penjara selama 5 tahun. Yunyong memasuki sebuah sel penjara yang sudah diisi oleh 5 narapidana sebelumnya. Ia disuruh untuk memperkenalkan diri kepada napi-napi senior perempuan yang sudah ada mendekam sebelumnya. 5 napi yang akan menemani Yunyong ke depannya antara lain sebut saja Guru, seorang yang paling dihormati di sana karena profesi aslinya sebelumnya. Ia dipenjara karena balas dendam membunuh satu keluarga yang sudah membunuh anaknya sebelumnya. Kemudian Haesu, napi cantik tersangka penipuan yang memakai baju tahanan pink karena statusnya sebagai napi teladan. Sebut saja si cerewet yang gemar berkosmetik ria. Kakak besar yang selalu bicara ceplas-ceplos tapi baik hati, tersangka prostitusi. Dan Sarang dengan rambut cepaknya, paling misterius dan bersifat keras, tomboy dan angkuh. Sarang langsung memberikan buku mentah kepada Yunyong sebagai bentuk selamat datang karena selalu tak suka dengan orang yang baru di sana. Tindakan main hakimnya sendiri langsung dilerai oleh teman-teman sel lainnya. Akibat pukulan Sarang, bibir Yunyong berdarah. Beruntung si cerewet dan kakak besar membantu Yunyong mengobati lukanya. Di sepanjang malam pertamanya berada di penjara, Yunyong tak bisa tidur. Ia terus menangis merindukan ibunya. Pagi hari tiba, penghuni sel bersih-bersih kemudian sarapan pagi bersama. Guru menceritakan kehidupan di sel sehari-hari di sana. Di sana para napi dituntut untuk bekerja dengan upah yang terbilang sedikit. Yunyong boleh memilih jenis pekerjaan yang ia inginkan. Bekerja di bengkel biasanya memerlukan tenaga ekstra dan risiko yang tinggi. Sedangkan guru, kakak besar dan para napi berusia tua biasanya bekerja di perkayuan. Kakak besar lalu menyarankan Yunyong untuk mencoba semua pekerjaan itu secara bergiliran, kemudian memilih mana yang lebih disukai dan sesuai dengan kemampuannya. Pekerjaan dimulai, para napi dari berbagai sel sudah berbaris di depan bengkel segera memasuki area kerja. Di hari pertamanya bekerja, Yunyong sudah dijaili oleh napi dari sel lain. Namun beruntung Sarang yang juga tak suka dengannya mengusir si napi jahil jauh-jauh. Sipir wanita mengabsen satu-satu napi yang bekerja di bengkel. Ia lantas memberitahu Yunyong untuk menghafal nomor tahanannya yaitu 2037 sebagai identitasnya selama berada di penjara. Biasanya sipir akan memanggil napi bukan dengan nama asli, melainkan dengan nomor tahanan. Bekerja di bengkel terkesan berat. Haesu mengusir Yunyong untuk tidak mengganggu pekerjaannya, begitu pula dengan Sarang. Lantas Yunyong membantu mengangkut peralatan bagi napi yang lainnya. Begitu selesai bekerja, napi kembali dibariskan di luar untuk diabsen kembali. Yunyong pada saat itu bertanya kapan mereka akan digaji. Namun pertanyaan itu memancing amarah sipir bahwa mereka tidak dibayar karena sebagai beban negara. Sedangkan napi lain hanya geleng kepala karena pertanyaan Yunyong begitu polos. Paling tidak Haesu mencoba untuk membela Yunyong, tapi ia malah diancam balik untuk dimasukkan ke sel isolasi oleh sipir. Kembali di dalam sel, kakak besar si cerewet dan Haesu saling bercanda satu sama lain hingga menghasilkan suara yang berisik dan keras. Yunyong duduk memonjok, tak menunjukkan raut wajahnya karena tertekan setelah melihat kenyataan yang sebenarnya bahwa mereka seperti pekerja rodi tanpa bisa menghasilkan uang yang bisa ia kirimkan kepada ibunya di rumah. Suasana hati yang sedang tidak baik itu menghasilkan amarah dirinya hingga menyuruh teman-teman satu sel yang lain untuk diam dan tidak berbisik. Guru berusaha mendekati Yunyong dengan tujuan bisa mengubah suasana hatinya. Ia berpesan kepada Yunyong untuk tidak memendam perasaan seorang diri. Jika ia merasa tak nyaman berbagi dengan orang lain, paling tidak ia tulis sebuah surat untuk menuangkan isi hati yang sesungguhnya. Atas saran itulah, Yunyong mulai menulis surat yang ia tujukan untuk ibunya. Setelah itu di hari berikutnya, suasana hati Yunyong mendadak kembali naik.
hingga membuat semua teman-teman selnya terperanjat dan kaget melihat Yunjong yang sudah semangat kembali untuk bekerja. Yunjong kemudian bertanya bagaimana ia bisa mengirimkan surat untuk ibunya di rumah. Guru kemudian memberitahu caranya, lantas juga memberikan beberapa amplop dan perangko kepada Yunjong. Kali ini Yunjong bekerja di tempat perkayuan sesuai dengan saran dari teman-temannya untuk mencoba berbagai pekerjaan di penjara. Tampak di hari itu Yunjong begitu semangat bekerja, tanda moodnya sudah kembali baik. Ia juga membantu mencuci perlengkapan makan teman-teman selnya. Ibu Yunjong sudah menunggu di depan pintu gerbang penjara dengan tujuan bisa menemui putrinya sekaligus mengirimkan makanan kesukaannya yaitu pizza. Namun ia sedikit kecewa karena petugas sipir tidak memperbolehkan makanan dari luar dibawa masuk ke dalam sel penjara. Meski begitu, Ibu Yunjong masih bisa bertemu dengan putrinya untuk saling melepas kerinduan dan saling bertanya kabar. Suasana mengharukan terjadi saat itu. Di suatu hari, saat pemeriksaan rutin, Yuyong merasakan badan yang tidak enak dengan demam yang begitu tinggi. Ia pun dibawa ke UKS penjara untuk dilakukan pemeriksaan. Kepala sipir berada di UKS karena mendengar kabar yang heboh dari dokter. Sang dokter menceritakan kepada kepala sipir bahwa Yuyong tengah hamil. Dan betapa terkejutnya Yuyong mendengar kabar kehamilan dirinya. Yunjong pun refleks tak bisa mengendalikan dirinya karena perasaannya pecah tak karuan. Ia berlarian di tengah lapangan dan maksud mencari jalan keluar dari penjara. Para sipir berusaha keras mengejar Yunjong yang sudah tidak terkontrol. Setelah tertangkap, Yunjong diikat dan dimasukkan ke dalam sel isolasi khusus. Teman-temannya di dalam sel menggosip tentang kehamilan Yunjong. Mereka mengutarakan bahwa keadaan itu begitu tak adil bagi Yunjong karena masih muda belia dan menanggung seorang anak yang sama sekali tak ia inginkan karena hasil dari pelecehan. Guru mengajukan permintaan kepada sipir untuk mengunjungi Yunjong di sel isolasi. Guru berusaha menguatkan Yunjong untuk bertahan dan berusaha hidup demi dirinya, ibunya, dan tentu bagi anak yang sedang ia kandungnya. Guru membawa Yunjong kembali ke dalam sel bersama. Teman-temannya membantu menyiapkan selimut bagi Yunjong untuk beristirahat. Namun Sarang malah berbuat keonaran lagi karena jengah dengan drama Yunjong yang menurutnya tidak penting. Apalagi ia begitu muak dengan kehamilan yang terjadi di sel ia menetap. Kakak besar tentu membela Yunjong hingga terlibat perkelahian dengan Sarang yang berujung pada dibawanya mereka berdua ke sel terpisah. Ibu Yunjong berencana untuk menjenguk putrinya lagi, tapi kali ini ia begitu sedih setelah mendengar info dari petugas sipir bahwa Yunjong sendirilah yang menolak kunjungan dari orang lain. Tentunya Yunjong tak ingin kabar kehamilan dirinya tak sampai ke telinga ibunya supaya tidak menambah beban baginya. Ibunya tampak begitu terpukul, sedih ditolak oleh putrinya sendiri, sebuah hal yang tidak biasa baginya. Di hall olahraga, Yunjong diganggu dan dijahili oleh ketua geng sebelah yang pernah mengganggunya di awal. Beruntung, guru datang tepat waktu, mengancam si napi jahil supaya jangan pernah lagi mengganggu Yunjong. Selanjutnya, di luar dugaan, Yunjong melakukan percobaan bunuh diri dengan memanfaatkan pecahan kaca yang berserakan. Sarang mendapati perbuatan nekat Yunjong dan segera menghajarnya habis-habisan. Ia tak suka dengan tingkah Yunjong yang begitu kekanaan, yang ingin membunuh dirinya sendiri dan bayinya. Petugas sipir cepat tanggap menghentikan tindakan Sarang. Di dalam sel, guru kembali menceramahi Yunjong. Tak baik baginya mencederai diri sendiri. Ia pun bertanya mengapa Yunjong tak mencoba mengajukan bantuan dari lembaga wanita. Seperti pendiriannya di awal, Yunjong menjawab ia lebih ingin tinggal di penjara daripada bisa bebas keluar dengan bantuan, namun tetap dihakimi oleh orang-orang di sekitarnya sebagai pembunuh. Teman-teman lainnya pun kemudian mengupayakan Yunjong untuk segera mendapatkan sidang ulang dengan harapan Yunjong bisa bebas atau paling tidak mendapatkan keringanan hukuman setelah peninjauan kembali. Yunjong kemudian ditempatkan kerjanya di bagian sortir barang-barang kantor dengan harapan melindunginya yang tengah mengandung bayi. Selain itu, kantor penyortiran barang letaknya berdekatan dengan UKS, sehingga apabila hal darurat terjadi pada kandungan Yunjong, maka akan bisa ditangani dengan segera. Malam hari ia menuliskan surat teruntuk ibunya dengan tujuan memberikan kabar dirinya baik-baik saja dan berpesan kepada ibunya supaya tetap menjaga dirinya sendiri dengan baik. Hari itu saat tengah menata barang-barang kantor, Yunjong merasakan rasa sakit yang luar biasa pada perutnya. Ia lantas dibawa ke rumah sakit untuk menjalani USG.
Dari hasil USG, usia kandungan Yuyong ternyata sudah memasuki usia ke-6 bulan. Secara penampilan, perut Yuyong masih kecil karena ternyata perkembangan bayinya kurus dengan bobot beberapa gram saja. Dokter menjelaskan hal itu bisa terjadi karena Yuyong yang memiliki emosi yang tidak stabil serta tidak menjaga pola makannya, sehingga sang bayi cenderung menirunya dan tidak bisa tumbuh dengan gemuk. Semenjak itu teman-teman dalam sel Yuyong begitu protektif kepadanya. Biasanya Yuyong sudah mengepel lantai dan mencuci piring, namun mulai saat itu Yuyong tidak diperbolehkan beraktivitas yang berat. Hal itulah yang membuktikan bahwa teman-teman sel Yuyong begitu perhatian, baik hati, dan care terhadap sesama, terutama Yuyong. Di adegan lain, Sarang yang tengah bekerja di bengkel dipanggil oleh petugas sipir di kantor. Petugas sipir menjelaskan bahwa Sarang harus membuka rekening baru untuknya sendiri. Sarang tentunya heran mengapa ia harus membuka rekening secara tiba-tiba. Lantas si sipir memberitahukan bahwa ada seseorang pegawai laki-laki tua yang meninggal dunia akibat kecelakaan di tempat kerjanya, dan nama orang yang meninggal itu berdasarkan dokumen kenegaraan adalah orang tua kandung Sarang. Mendiang meninggalkan warisan sejumlah uang yang hanya bisa diterima oleh anaknya saja. Oleh karena itu, Sarang harus membuka rekening baru. Awalnya Sarang menolak mengakui uang tersebut. Namun setelah mendengar kabar meninggalnya ayahnya, ia lantas mulai sedih dan bertanya bagaimana keadaan mayat sekarang. Di balik pintu, Yuyong secara tidak sengaja mendengar percakapan itu. Sarang terlihat menyendiri sambil menangis sedih menerima kabar kematian ayahnya. Walaupun ia pada awalnya orang tuanya membuang dirinya, namun perasaannya yang sungguhnya tidak bisa dibendung. Yuyong datang untuk menemani Sarang yang tengah berduka. Sidang ulang Yuyong kembali digelar. Dari persidangan itu, Yuyong mendapatkan kabar baik bahwa hakim dan para juri memutuskan untuk memberikan keringanan hukuman dengan hukuman kurungan hanya menjadi 1 tahun saja. Kepala sipir yang tahu bahwa Yuyong tak berniat berbuat kejahatan sejak awal begitu sumringah dengan keputusan hakim dan juri. Beberapa waktu kemudian, perubahan pada penampilan fisik sudah terjadi pada Yuyong, di mana perutnya sekarang membuncit seperti wanita hamil pada umumnya. Teman-temannya selnya pun mengobrol akan mendukung dan membantu Yuyong dalam hal melahirkan bayinya. Yuyong menjalani cek rutin pada dokter. Ia meminta resep obat sakit kepala dengan dalih setiap malam ia merasakan rasa pusing sebelum tidur. Kepala sipir melihat keberadaan Yuyong yang tengah melihat pemandangan di luar penjara di dekat ruang UKS. Kepala sipir lantas mengundang Yuyong ke dalam kantornya untuk diberikan teh herbal dan sekotak kue beras kesukaan ibunya. Memang saat itu, Yuyong bercerita kepada kepala sipir bahwa ia sangat ingin makan kue beras. Yuyong kembali kepada selnya. Saat itu teman-temannya sudah tertidur pulas. Yuyong secara diam-diam ternyata selama ini menimbun obat sakit kepala yang ia dapatkan setiap menjalani cek rutin dokter. Ia simpan obat sakit kepala itu ke dalam suatu botol yang nampaknya sudah berisi banyak tumpukan obat sakit kepala. Entah apa maksud ia menimbun obat itu. Pagi harinya, Yuyong mendapati kejutan dari teman-teman selnya berupa gambar bunga kosmos cantik yang sudah digambar oleh teman-temannya semalam suntuk di dinding toilet. Ia pun begitu gembira dengan kehangatan dan keramahan teman-temannya. Ia juga menggambar bunga kosmos versinya sendiri pada secari kertas gambar. Teman-temannya juga ramai-ramai menjahit baju bayi sebagai persiapan menjelang kelahiran bayi Yuyong. Mereka begitu antusias menyambutnya, bahkan sampai membuatkan nama bagi si calon bayi yang dikandung Yuyong saat ini. Guru memberikan nama yang unik bagi calon bayi, yaitu dengan nama Bonnie, yang mempunyai arti sebagai anak yang akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang ia sayangi di sekitarnya. Yuyong melanjutkan aktivitas kerjanya di tempat sortir barang di kantor dan membersihkan kantor sipir. Di satu kesempatan, ia menulis surat dengan jumlah yang cukup banyak. Entah untuk siapa gerangan surat-surat itu ditujukan. Sedangkan teman-temannya secara diam-diam masih membuatkan barang-barang bagi bayi Yuyong. Mulai dari Sarang yang membuatkan mainan gantung hingga guru dan kakak besar yang diam-diam menjahit di tempat perkayuan. Yuyong tiba-tiba merasakan rasa sakit yang luar biasa di perutnya. Ia lantas bergegas menuju ke selnya dan mengambil botol berisi obat sakit kepala yang ia timbun. Lantas dengan barbar,
Yuyong menenggak obat itu dalam jumlah yang begitu banyak hingga bisa dikatakan menyebabkan overdosis. Ia terkapar di lantai sel dan tak sadarkan diri. Teman-temannya yang baru saja balik dari tempat kerja begitu terkejut melihat Yuyong sudah tak sadarkan diri di lantai. Bahkan mereka menemukan ketuban Yuyong yang pecah, tanda-tanda waktunya persalinan. Namun saat upaya persalinan oleh tim dokter berjalan, Yuyong seperti sengaja tidak berusaha melahirkan bayinya. Padahal dokter sudah berpesan hal itu bisa membahayakan nyawa Yuyong sendiri dan bayinya. Hal ini mengindikasikan Yuyong memilih jalan untuk mengakhiri diri sendiri dan bayinya karena memang dirinya tidak menginginkan kehidupan yang sudah rusak seperti ini. Hingga akhirnya Yuyong berada di masa kritisnya. Sementara itu ternyata surat-surat yang Yuyong tulis ditujukan teruntuk kelima teman selnya yang selama ini sudah mengisi hidupnya selama di penjara, membantunya dan selalu menjadi teman baiknya. Guru, Heso, si cerewet, kakak besar dan Sarang tak bisa menyembunyikan rasa sedih mereka menerima isi surat mereka masing-masing dari Yunjong. Ibu Yuyong gelisah bukan kepala mendengar kabar dari penjara. Ia bergegas menuju ke rumah sakit tempat Yuyong dirawat. Di sana ia mendapati Yuyong sedang dalam keadaan kritis tak sadarkan diri. Entah bagaimana dengan kondisi bayinya tidak dijelaskan di sini lebih rinci. Malamnya ibu membawakan sekotak pizza makanan favorit Yuyong. Namun kota itu dijatuhkan begitu saja melihat Yuyong sama sekali tak memberikan respon karena tidak sadarkan diri. Di suatu siang yang cerah, ada tanda-tanda gerakan tangan dari Yuyong, tanda-tanda ia segera siuman. Di dalam mimpinya tergambar sepasang suami istri yang tengah bermain bersama seorang anak perempuan di Taman Bunga Kosmos. Dalam adegan itu narasi diucapkan oleh Yuyong yang menyebutkan anak kecil itu dengan nama Bonnie. Adegan ditutup dengan latar di rumah saat ibu Yuyong tengah menyetrikakan baju bagi Yuyong yang akan segera menjalani ujian kepegawaian negara. Di sana juga tergeletak kartu tanda ujian bertuliskan nama Yuyong sebagai peserta. Lalu terakhir ada suara Yuyong yang memanggil sang ibu, kemudian diikuti dengan sang ibu yang menatap ke arah kamera, dan film pun selesai. Konon katanya menurut berbagai sumber, pembuat film menjelaskan bahwa ending dari film ini bersifat terbuka. Artinya, ia menyerahkan kepada penonton untuk menentukan endingnya sendiri. Ada yang menganggap adegan terakhir di rumah adalah kenyataan di mana Yuyong siuman dan segera mendaftar ujian, dan ada pula yang menganggap bahwa adegan terakhir tersebut hanyalah halusinasi semata dengan fakta bahwa Yuyong sebenarnya sudah meninggal dengan beberapa bukti yang bisa kalian cari di internet. Jadi terserah bagi kalian untuk menentukan endingnya. Bagaimana menurut kalian?